Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia rahimani wa alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berberkah ini kita kembali mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Duduk kembali di majelis kita dan kembali faedah-faedah ilmu yang kita ambil dari apa yang dijelaskan para ulama kita dalam menjelaskan kepada kita mana yang harus kita lalui untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla dan mana yang harus ditinggalkan agar kita terhindar dari keanehan. Kita masih bersama kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahiyah Syar'iyyah atau kumpulan larangan-larangan dalam syariat yang wajib dari yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizallahu ta'ala. Dan kita masih bersama bab yang ke-37, yaitu babun nahyi akhdil ilmi an ahlil bid'ah. Bab larangan dari mengambil ilmu atau belajar ilmu dari ahli bid'ah. Di majelis yang lalu kita sudah mendapatkan penjelasan tentang pentingnya ilmu dalam agama kita, bahkan bagi kehidupan kita, derajatnya yang tinggi Allah, kemudian juga di sisi manusia, dan juga sudah mendapatkan penjelasan apa itu bid'ah dan kapan seseorang disebut dengan ahli bid'ah. Dan istilah-istilah semacam ini harus menjadi istilah yang sudah dipahami oleh kita sebagai seorang muslim, karena ini hal-hal yang sangat penting untuk kita sekalian. Dan sebagaimana yang sudah kita jelaskan juga, bahwa seorang dikatakan berilmu dilihat dari pertama kali bagaimana dia memahami istilah-istilah dalam syariat. Karena Allah Jalla wa'ala ketika menyebutkan kemuliaan Nabi Adam alaihissalam di surga, mengucapkan para malaikat, Allah menyebutkan wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajari kepada Nabi Adam alaihissalam al-asma', yaitu nama-nama seluruhnya. Maka ilmu itu adalah dengan memahami istilah-istilah dalam syariat yang dasar-dasar hukumnya dari Allah Azza wa Jalla yang disampaikan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian hal-hal yang terkait dengannya, sepertinya keutamaannya dan semisalnya. Nah, apabila kita keliru dalam memahami istilah-istilah dalam syariat, maka akan kelirulah amal kita. Dan keliru juga kita dalam menyikapinya. Seperti contoh ringan. Mengapa masjid-masjid di kita tidak ramai? Padahal masjid di mana-mana dan dibangun dengan megah. Karena umumnya kaum muslimin ketika dijelaskan kepada mereka hukum tentang sholat berjamaah, diambil dari dalil yang tidak berbicara tentang hukum, tapi tentang keutamaan. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, ketika kita mendapatkan penjelasan tentang hukum sholat berjamaah, apa dalilnya katanya? Apa dalilnya Bapak Ibu? Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah lebih afdal, lebih utama dari salat sendirian sampai 27 derajat. Dalil ini dalil tentang keutamaan, bukan dalil tentang hukum. Dalil tentang hukum, dalil ketika contohnya hadis ketika orang sahabat yang buta
Itu Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW minta izin untuk tidak sholat jamaah karena keadaannya secara fisik dan juga keadaan jalannya. Awalnya belum mengizinkan, tapi ketika sahabat ini kembali lagi, beliau bertanya dengan satu pertanyaan, hal sami'ta nida? Apakah engkau mendengar azan? Ketika dia mengatakan na'am, beliau katakan idzan fa'ajib. Kalau begitu fa'ajib, jawablah. Ini hukum, dalil tentang hukum seperti itu. Ini gambaran secara umum. Baik, kemudian juga sudah kita sebutkan di majelis yang lalu hadis yang dibawakan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala, dan cuma satu hadis yang dibawakan dan kita akan mengambil fikihnya dari apa yang beliau bawakan di sini insyaallah. Beliau katakan, inna min asyrati sa'ati an yaltamisal ilma indal as-saghir. Sesungguhnya di antara tanda dari tanda hari kiamat adalah ilmu dipelajari dari al-asghir. Al-asghir di sini istilah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara istilah bahasa asghir dari kata saghir, yaitu kecil. Asghir orang-orang kecil. Karenanya memahami nas, dalil Al-Quran ataupun juga sunnah Nabi SAW tidak cukup dengan bahasa Arab. Hingga seperti yang diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Iqtida Shiratal Mustaqim, yang maknanya menyebutkan apabila nas ini difahami dengan bahasa Arab saja, apalagi bahasa lain ya, bahasa Arab saja, atau akal saja, atau filsafat, maka akan terjadi penyimpangan. Lalu bagaimana kalau berkumpul ketiganya? Bahasa Arabnya saja, akal saja, atau filsafat, terjadi penyimpangan. Contohnya ini as-saghir. Oleh karena kita perlu mendapatkan penjelasan apa makna as-saghir. As-saghir, para ulama umum menyebutkan yaitu orang-orang yang tidak dianggap ilmunya. Orang-orang yang tidak dianggap ilmunya. Baik karena tidak menguasai dasar-dasar ilmunya, atau karena pemahaman yang menyimpang, dan semisalnya. Ini as-saghir. Bukan dilihat dari umur. Bukan dilihat sudah berapa lama dia malang melintang dalam ilmu. Tidak. Tapi dilihat dari bagaimana dia meniti jenjang ilmu dalam belajar. Bagaimana pemahamannya, dari siapa dia belajar. Ini harus dipastikan. Karena masalah ilmu bukan masalah sepele. Bukan masalah yang main. Karena ini adalah agama. Dan dasar dari agama. Awal dari agama. Bila keliru dasarnya, keliru awalnya, keliru kelanjutannya. Dan akhirnya. Baik, beliau katakan di sini, min fikhil bab. Fikih bab ini adalah, yang pertama beliau katakan, al-asaghiru. Yang maksud dengan as-saghir adalah, hum ahlul bid'ah wal ahwa. Mereka adalah ahli bid'ah dan hawa nafsu. Kata bid'ah dan kata ahwa bermakna berbeda. Bid'ah yaitu apa itu Bapak Ibu? Bid'ah adalah yang kemarin kita sudah sebutkan, jalan mendekatkan diri kepada Allah atau ibadah boleh dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bid'ah. Kalau ahwa, beribadah kepada Allah dengan keinginan hawa nafsu tanpa ada dasar. Tanpa ada dasar. Nah, ini bid'ah dan ahwa.
Maka apabila dua kata ini digabungkan, ya, maka maknanya tadi seperti kita sebutkan. Tapi kalau disebutkan satu demi satu, bid'ah maka masuk ahwa. Ahwa maka masuk bid'ah. As-saghir kata beliau adalah ahli bid'ah dan ahli ahwa. Siapa mereka? Ya walaupun sudah kita sebutkan ya di majelis yang lalu, siapa ahli bid'ah Bapak Ibu? Orang yang menciptakan atau mengadakan bid'ah, mengajarkannya atau belanya. Kalau sekedar mengamalkan bagaimana? Belum tentu. Karena umumnya kaum muslimin mereka tidak menciptakan, tidak mengajarkan, dan tidak membela. Mereka hanya bagaimana? Mengikuti saja, mengamalkan saja. Dikatakan alladzina yastaftuna wala ilma indahum. Itu orang-orang yang berfatwa dengan tanpa ilmu. Kalau seorang tidak punya dasar ilmu, seperti kita sebutkan tadi, dasar ilmu tidak tahu. Kalau ada masalah, kemudian dia sampaikan jawabannya atau fatwanya, entah benar, entah salah, maka akhirnya menghantarkan orang kepada bid'ah. Kalau itu peribadahan. Atau mengantarkan pada hawa nafsu, yaitu keinginan yang menjawab. Oleh karenanya, seorang diketahui kadar ilmunya, dan siapa dia dalam ilmu, itu ketika bicara sesuatu sesuai dengan masalah yang disampaikan kepadanya, akan nampaklah ilmunya. Apakah ilmu yang dia sampaikan itu memang sesuai dengan dasar, atau mengikuti hawa nafsu, atau mengada-ada, akan terlihat. Karena agama ini tegak di atas dalil. Dan itulah ilmu. Dan dari dalil-dalil itu para ulama juga mendapatkan kaidah-kaidah dan batasan-batasan yang tidak diketahui oleh sembarang orang kecuali oleh ahli dalam ilmu. Seperti yang kita pahami, kita akan tahu fulan itu orang alim. Orang alim itu bukan sekedar dia menyampaikan ilmu, bukan. Kalau begitu sangat banyak. Karena contohnya zaman sekarang, semakin banyaknya masjid dan sedikitnya orang berilmu, sehingga yang menyampaikan khutbah Jumat khususnya siapapun yang siap. Begitu bukan Bapak Ibu? Siapa saja yang siap. Akhirnya mengambil dari manapun naskah khutbah tidak dilihat dari siapa yang menulis, dari mana asalnya, bagaimana metodenya, tidak dilihat. Yang penting ada naskah khutbah disampaikan. Tapi kalau ahli ilmu, maka sedikit. Oleh karenanya, jika sudah kita ambil faedahnya di majlis-majlis yang dulu, di antara tanda kiamat adalah semakin banyak tukang khutbahnya dan sedikit ahli fikihnya. Itu yang terjadi. Dan tukang khutbah ini itulah as-saghir. Yang menyampaikan ilmu tidak memiliki dasar, dan itu sangat banyak. Sangat banyak. Sehingga sering saya sampaikan, ini pelajaran untuk kita semua, khusus untuk saya pribadi, kalau kita ingin mengambil ilmu dari seorang, kita kenali dia. Ilmu yang dia pelajari dari mana? Dia belajar tidak dasar-dasar ilmunya. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan tidak ilmunya. Jangan sampai dia sendiri pun tidak paham. Tidak paham. Ini gambaran secara umum. La ilma indahum kata beliau. Tidak ada ilmu dari dia. Ustaz, beliau itu kalau menjelaskan ilmu, Masya Allah, demikian mengagumkan. Betul. Metode bicara, cara menyampaikan itu setiap orang memiliki istilahnya tabiat. Kadang ada orang alim kalau bicara hanya lurus
lurus saja. Tapi ada juga yang pandai. Demikian juga orang yang awam, ada yang pandai bicara. Karena itu tabiat dari Allah SWT. Oleh karenanya, kita juga sering menyampaikan bahwa kita harus mengenali sifat ahli ilmu dan sifat dari ilmu. Yaitu membuat kita tenang dalam beribadah dan menghantarkan kita semangat dalam ibadah dan takut kepada Allah. Kita kalau dekat dengan ahli ilmu kira-kira tenang atau galau Bapak Ibu? Tenang atau galau? Tenang. Kenapa tenang? Ucapannya sejuk, ya kan? Membikin adem. Sosoknya juga, Masya Allah. Hanya lihat sosoknya, lihat wajahnya, kita sudah nyaman. Jika mendengarkan ilmu juga begitu. Karena demikianlah sifat ilmu yang merupakan zikir. Allah firmankan, ala bi dzikrillahi tatma'innu al-qulub. Ketahuilah bahwa zikir kepada Allah itu menjadikan hati menjadi tenang. Semakin semangat ibadah. Kenapa? Karena ilmu itu menjelaskan kepada kita agar kita mempersiapkan diri bekal menghadap Allah SWT. Yang Allah firmankan surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkan bekal kalian. Dan bekal terbaik adalah takwa. Menghantarkan kita takut kepada Allah. Karena demikianlah Allah muji ahli ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Tidak ada yang takut kepada Allah dari para hambanya kecuali para ulama. Itu sifat-sifat itu yang ada. Mengapa ahli ilmu demikian? Karena sifat ilmu seperti itu. Jadi dari dasarnya. Tapi bagi orang yang tidak mempelajari ilmu dari dasarnya, kemudian dia punya semangat dan comot sana, comot sini, baca ini, baca itu, dikumpulkan, maka yang terjadi adalah kesombongan yang ada. Bisa bangga diri, bisa merendahkan orang lain, dan yang paling parah adalah menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. Perpecahan pada kaum muslimin. Jangan ngaji ke sana, jangan ngaji ke sini. Jangan belajar kepada itu, jangan belajar kepada ini. Akhirnya kepada hawa nafsu. Perpecahan, itu yang paling buruk akibatnya. Maka tidaklah seseorang terprosok dalam bid'ah atau dalam hawa nafsu, maka itu yang akan terjadi. Sombong, bangga diri, kemudian terkan pada perpecahan. Maka kalau terjadi seperti itu, waspada. Kalau ini adalah golongan as-saghir. Golongan as-saghir yang diperingatkan oleh Nabi SAW tadi. Beliau katakan kama dalla ala zalika hadits intiza'il ilm. Seperti yang dijelaskan dalam hadis dicabutnya ilmu. Itu hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa di antara tanda hari kiamat adalah intiza'ul ilmi, dicabutnya ilmu. Fa innal ilma la yuntaza'u la yu'khadhu intiza'an. Ilmu tidak diambil langsung begitu saja oleh Allah SWT. Tapi itu terjadi nanti di hari akhir dari kehidupan dunia. Jadi nanti ilmu itu akan diambil langsung oleh Allah SWT secara menyeluruh. Dari hati setiap hamba. Dari buku-buku, dari mushaf, dihapus semuanya, hilang. Jadi orang yang tadinya hafal Quran, kemudian dia lupa sama sekali. Tidak ingat sama sekali. Mau kembali ke buku, tidak ada. Mau lihat mushaf, kosong. Dicabut semua oleh Allah SWT. Itu akhir zaman. Tapi menjelang akhir zaman, ilmu dicabut tidak begitu. Wa inna ma biqabdil ulama. Tapi dengan diwafatkannya para ulama. Ya, kalau kita mendengar ada orang alim, ahli sunnah wafat, maka ini musibah. Karena akan bermunculan al-asghar. Kemudian beliau katakan yang kedua, al-ulama, para ulama humul akabir. Mereka akabir.
Akabir bukan orang besar, tapi memang dialah atau merekalah orang yang berilmu yang dipertanggungjawabkan ilmunya. Wa in kanu sigharul sin, walaupun mereka usianya muda. Di kita ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, menilai seorang ahli ilmu itu masih dilihat dari usia. Bahkan di masyarakat kalau ada anak muda bicara tentang ilmu, katakan, "Nak, baru kemarin sore sudah bicara begini." Ya kan? Kamu baru usia baru segitu sudah duduk bersama kami. Ini keliru besar. Dan ini pun terjadi pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia memasukkan anak paman Nabi SAW itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang usianya masih belasan tahun bersama majlis al-kuhul, yaitu majlis orang-orang dewasa. Orang dewasa itu di atas 50 tahun. Ya. Yaitu majlis surah beliau, tempat disampaikannya permasalahan untuk dibahas. Atau kalau sekarang majlis buhus. Dihadirkan, berbicara di antara mereka, protes. Anak kami pun seusia dengan dia. Kami saja tidak minta anak kami untuk masuk ke sini. Dan beliau menguji. Ujiannya dengan ilmu. Kata beliau, bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah Azza wa Jalla, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ya, apabila datang pertolongan Allah dan terjadi fatah di mana-mana, yaitu dibukakan negeri-negeri kafir sehingga masuk ke dalam Islam. Mereka katakan, ini adalah kabar gembira dari Allah dan perintah dari Allah agar Nabi SAW untuk banyak bertasbih atau banyak berzikir. Dan tanya, begitukah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Ini adalah tanda ajalnya Nabi SAW. Tanda ajalnya Nabi SAW. Karena setelah turunnya surat itu, tidak lama kemudian beliau wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah menyuruh beliau untuk memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Beliau menjadikan bacaan itu dalam rukuk dan sujud. Ya. Itu yang tidak diketahui oleh manusia saat itu. Sehingga dari sini diambil pelajaran bahwa orang berilmu tidak dilihat dari mudanya usia. Justru harusnya ketika kita mendapati ada anak remaja yang kita kenal, dia belajar ilmu, kemudian dia menyampaikan ilmu, ada rasa senang. Karena ada calon orang-orang alim. Makanya ilmu itu, sifat dasarnya itu yang kita bawakan tadi, ya, akan menjadikan seseorang dia tawadhu, tidak sombong, tidak bangga diri, dan akan menjadikan dia orang-orang yang rajin ibadah dan takut kepada Allah walaupun usianya muda. Sehingga walaupun usianya muda, ketika ilmu yang dia pelajari adalah dari jalurnya, dari dasarnya, akan nampak keteduhan pada anak tersebut. Rasa teduh, rasa nyaman. Berbeda dengan anak muda yang semisalnya juga berilmu tapi belajarnya tidak lewat jalurnya. Akan nampak dari dia kesombongannya. Ini tentang siapa akabir. Berkatakan tidak dilihat dari usia walaupun muda. Berkatakan qala Ibnu Abdul Barr fi Jami' Bayanil Ilmi, Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah berkata, al-jahil, orang jahil adalah saghirun wa in kana syaikhan. Orang yang kecil walaupun dia usianya sudah tua, sudah lanjut. Wal 'alimu kabirun wa in kana hadatsan. Dan orang alim dia orang yang besar walaupun usianya masih muda. Ini faedah. Karena anak muda ini akan menjadi dewasa dengan ilmu. Karena seorang dikenal dengan dewasa dalam kehidupan yang bagaimana itu Pak Ibu? Seorang dikatakan dewasa. Kadang kita menyebut usia sih begini tapi sifatnya kekanak-kanakan, berarti tidak dewasa. Orang dewasa itu bila dia tawadhu,
bila dia teduh, tenang, bila dia menghormati orang lain dan sebagainya. Itu sifat-sifat kedewasaan. Kemudian beliau katakan faedah yang ketiga, al-ilmu ma kana 'ani sahabati wa man tabi'ahum fa huwal ilmu nafi'. Ilmu apabila diambil dari para sahabat Nabi SAW dan orang yang mengikuti mereka, itu para ulama, itulah ilmu yang bermanfaat. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, kita perlu kenal ulama kita siapa. Ya, ulama kita siapa? Dan siapa ulamanya bukan ulama Ahlus Sunnah. Oleh karena Ahlus Sunnah ketika menyampaikan penguat dari dalil, dari ucapan para ulama, mereka mencukupkan diri ucapan-ucapan ahli ilmu dari ahli sunnah. Kalaupun ada ucapan selain ahli sunnah yang mirip, tidak diambil. Tidak diambil. Illa min jihati tausiq li hikmatin, kecuali dari sisi untuk menguatkan saja untuk satu hikmah. Apa hikmahnya? Agar orang-orang yang mengikuti pendapatnya, yang diambil ucapannya ini, mau menyadari dan kembali kepada sunnah. Contoh, ada satu kitab yang bagus secara susunan, bagus secara kandungan, tapi buruk secara isi. Yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Dengar semua Bapak Ibu ya? Pernah baca? Saya belum pernah baca, berdengar-dengar saja. Ihya Ulumuddin. Hampir semua orang yang sibuk dengan ilmu mengambil ucapannya, menukilkan, menjadikan ucapan-ucapannya sebagai kata-kata mutiara atau kata hikmah. Tapi Ahlus Sunnah tidak mengambil. Mengapa? Karena banyak hadis-hadis dhaif, bahkan palsu di kitab tersebut. Banyak ucapan-ucapan filsafat. Namun, Ahlus Sunnah orang yang jujur. Ya. Menilai sesuatu itu dengan keadaannya. Maka karena bagusnya susunan kitab ini dan kandungannya yang Masya Allah, isinya dibersihkan. Maka seorang ulama hadis dari ulama Ahlus Sunnah yang kita kenal juga, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, pernah dengar kata nama itu? Penulis kitab Talbis Iblis. Beliau meringkas kitab itu menjadi Minhajul Qasidin. Pernah dengar juga? Minhajul Qasidin. Diringkas. Hadis palsunya, hadis dhaifnya dibuang. Israiliyatnya dibuang. Maka Ahlus Sunnah memakai itu. Berlalunya masa, datang lagi ulama yang lain. Al-Imam Muwafaq Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, penulis kitab Al-Mughni. Dia mendapati kitab ini bagus, tapi masih ada hal-hal yang harus dibersihkan. Beliau bersihkan lagi. Maka dikenallah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang dicetak dan diterjemahkan sekarang. Mukhtasar Minhajul Qasidin, artinya ringkasan kitab Minhaj Al-Qasidin yang tulis oleh Imam Ibnul Jauzi dari kitab Ihya Ulumuddin. Lihat Ahlus Sunnah. Maka Ahlus Sunnah ketika nukilkan dari ini, kitab ini, bukan dari asalnya. Seperti itu. Sehingga kata sebagian ulama sekarang juga, apabila kita ingin mengenal suatu kitab, atau mengenal seorang penulis, atau mengenal seorang penyampai ilmu, lihatlah kata-kata yang dia bawakan ketika menukilkan ucapan ulama. Siapa yang dia nukilkan? Kalau ahli sunnah cukup dengan ulama ahli sunnah. Cukup. Tidak melirik kepada ucapan yang lain. Kecuali untuk tadi saya sebutkan, untuk hikmah.
menguatkan agar orang-orang yang awalnya tidak suka dengan ahli sunnah, mereka ternyata begini. Akhirnya sebagai sarana agar mereka mau kembali. Seperti itu. Jadi ilmu itu apa yang diambil dari para sahabat dan yang mengikuti mereka. Dan itu ilmu yang bermanfaat. Ini yang perlu kita cermati. Dari mana kita mengambil ilmu, jalan yang mana. Fa in lam yakun kadzalika halaka bi sahibuhu. Jika tidak begitu, akan binasa celaka pemiliknya, yang pelajarinya. Akan celaka. Saya pernah agak ragu dengan satu kitab. Namun kitab ini ternyata banyak dibahas oleh asatidzah. Kenapa ragu? Karena ketika menyebutkan satu pembahasan, tidak jarang menukilkan ucapan beberapa orang yang oleh ahli sunnah tidak dianggap. Ya, seperti kitab Ihya Ulumuddin tadi. Atau juga ucapan sekarang, orang sekarang Sayyid Qutb dibawakan. Ini rancu. Karena ulama kita tidak mengambil ucapan mereka. Namun kok banyak dipakai karena bagusnya isi. Kitab Tazkiyatun Nufus. Ternyata ada seorang ustaz yang kuliah di tempatnya penulisnya juga terkenal, menjelaskan bahwa penulis memiliki teman-teman dan berkumpul dalam sebuah lembaga atau kelompok yang mengusung suatu kepentingan politik, pendukung dari pernah terjadi di suatu negeri yang kemudian digulingkan. Seperti itu. Nah, itu menjadi catatan. Jadi kalau kita tidak kenal, ya itu akan terjadi. Sehingga ada beberapa poin yang menjadi catatan bagi kita agar kita aman dalam mendapatkan ilmu. Hingga beliau katakan, fa in lam yakun kadzalika halaka sahibuh. Jika tidak demikian maka akan binasa orang yang belajar ilmu ini. Karena menyangkanya baik padahal bukan baik. Sebagian ulama di antara Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah taala, orang yang semacam tadi dan belajar ilmu dari apapun yang dianggap baik, dari siapapun diambil, itu dijuluki dengan hatibul lail. Hatibul lail. Hatib artinya pencari kayu bakar. Tapi mencarinya di malam hari, bukan di siang hari. Kalau mencari kayu bakar di malam hari, tidak ada cahaya. Kalaupun cahaya hanya obor yang dia bawa. Sehingga khususnya di padang pasir ini, negeri kebanyakan ulama kita, ketika mendapati ada wujud panjang hitam diambil. Begitu. Wujud panjang lagi hitam diambil lagi. Disangkanya kayu bakar. Ternyata suatu saat yang dia ambil itu bergerak dan menggigit dia. Ternyata ular. Akhirnya binasa dia. Itu istilah beliau rahimahullah ta'ala. Ingat, jangan sampai kita nyangka ini baik, ternyata bagaimana? Keburukan. Apalagi zaman sekarang sangat banyak orang-orang yang menyampaikan ilmu, ternyata di sana ditanamkan kebencian kepada sebagian orang dan perpecahan. Ini bahaya. Memang wujudnya ilmu yang disampaikan, tapi mengarah kepada kebencian, kemudian perpecahan. Maka waspada. Kemudian dia katakan, wa yakunu hamilu imaman wala aminan wala mardiyan. Maka orang yang berilmu semacam itu tidak pantas menjadi imam atau yang dianggap orang berilmu. Tidak juga aminan, yang diberi amanah, dan tidak juga orang yang diridhoi. Jadi kita waspada dari orang yang berilmu. Yang keempat, yang bagi ala tullabil ilmi, maka menjadi keharusan bagi siapapun yang belajar ilmu.
Kalau kita dikatakan talibul ilmi, pelajar ilmu, itu bukan hanya mereka yang di pondok pesantren atau di madrasah-madrasah. Siapapun yang duduk di majlis ilmu, dia talibul ilmi insyaallah. Sehingga ilmu yang kita pelajari haruslah ilmu yang memang dibutuhkan. Ilmu yang dibutuhkan. Dan ilmu yang dibutuhkan adalah pertama, ilmu yang terkait dengan meluruskan akidah. Ilmu yang terkait dengan meluruskan akidah. Dan alhamdulillah walaupun sekilas di kita ini sudah dibahas. Mudah-mudahan lupa. Karena waktunya sudah lama, apalagi libur sekian bulan masa pandemi, ya kan? Tidak ada catatan lagi. Lupa tentang bagaimana kita beriman. Karena kitab kita ini kitab lanjutan. Masih terkait dengan pembahasan itu. Itu apa yang dilarang dalam iman yang bisa menyebabkan iman seorang rontok, gugur, atau juga berkurang nilai imannya. Baik. Jadi orang yang belajar ilmu seperti kita di sini juga insya Allah harus akhadzal ilma an ahli tuqa was salah wal muttabi'in lis salaf. Harus mengambil ilmu dari orang yang terpilih. Disaring dulu Pak Ibu. Nah, ini sudah kita pernah sebutkan di majlis yang lalu. Siapa dia? Ahli tuqa. Orang yang bertakwa. Takwa itu nilai jiwa, nilai hati. Itu akidahnya lurus. Akhlaknya mulia. Wassalah. Dan orang yang baik. Orang yang baik itu dilihat dari ibadahnya dan pergaulannya. Yang mengikuti jalannya salaf. Ulama terdahulu. Ulama terdahulu. Oleh karenanya sering saya sampaikan juga, ini agar menjadi kebiasaan kita. Kita ini harus punya pegangan orang alim yang hidup bersama kita. Orang alim hidupnya bersama kita. Yang dia menjadi penuntun kita, pembimbing kita dalam ilmu. Kalau kita punya masalah, datang kepada dia, fulan, saya ada masalah begini-begini, bagaimana solusi? Fulan, begitu. Demikian juga orang alimnya. Dia juga punya hubungan dengan guru-gurunya. Nah, orang alim itu walaupun jauh, mereka akan kejar. Seperti zaman salaf dahulu. Rihlah, mengadakan perjalanan. Seperti kisah seseorang dari Khurasan datang ke Madinah untuk bertanya kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Menyampaikan masalah kaumnya. Orang ini tanyakan 40 sekian pertanyaan. Tapi Imam Malik rahimahullah hanya menjawab beberapa saja. Kebanyakan mengatakan, la adri, aku tidak tahu, aku tidak. Ini gambaran kehidupan ulama kita dengan ilmu zaman dulu. Orang awamnya bertanya pada orang alim di tempatnya, orang alimnya tidak tahu bagaimana datang kepada gurunya walaupun jauh. Dan sekarang begitu mudah. Dengan telepon, dengan media sosial dan sebagainya. Dan mereka alhamdulillah terbuka. Dan saya pribadi, alhamdulillah ketika rindu dengan masyayikh dahulu, coba mencari websitenya, ketemu semua, alhamdulillah. Ada penyemangat ketika mendengarkan ceramah-ceramah mereka, nasihat-nasihat mereka. Demikian juga dengan kita. Karena sifat ilmu itu tadi kita sebutkan apa itu? Ingat tidak Bapak Ibu? Sifat ilmu dan ahli ilmu bahwa ketenangan, kesejukan, kenyamanan. Karena tawaduknya. Jadi kalau kita ketemu dengan ahli ilmu, kita galau, kita resah, hati-hati. Berarti ada sesuatu pada. Baik, barakallahu. Mengapa demikian? Ya, karena beliau katakan fa'innal barakah ma'ahum, karena keberkahan ada bersama mereka.
keberkahan ada bersama mereka. Apa itu berkah? Kecukupan dan sesuatu yang lebih. Merasa tenang, merasa nyaman, merasa aman. Kama jaa fi hadis Ibnu Abbas, seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi SAW menyebutkan al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan ada bersama orang-orang besar kalian. Siapa akabir? Orang berilmu. Ya, orang berilmu. Dan ilmu dengan dunia itu bertolak belakang. Ilmu dengan dunia bertolak. Seseorang apabila sibuk dengan ilmu akan membawanya kepada ketenangan dan kedamaian. Dan kalaupun dunia mengikuti ahli ilmu, dunia ini dibawa untuk menjadi sesuatu yang menenangkan. Sedangkan sifat ahli dunia membawa kepada kegalauan, keresahan, dan kesombongan. Maka bila ilmu dibawa kepada dunia, ya akan begitu pelakunya. Seperti itu. Nah, sehingga kita bisa secara fitrah bisa kita menilai siapa akabir, siapa asghir. Siapa orang yang berilmu, siapa yang tidak berilmu. Jadi kenali dulu agar ilmu yang kita dapatkan membawa pada manfaat dan keberkahan. Dikatakan juga waqad asyara salaful awwalu ila hadhihi dalalati allati tunqidhu minal jahalah. Yang demikian ini sudah diisyaratkan oleh ulama-ulama kita terdahulu yang menyelamatkan kita dari kebodohan, dari ketidaktahuan. Nah, sekarang contoh, kita hampir setiap saat selalu mendengar masalah dalam kehidupan kaum muslimin. Masalah menyikapi pemimpin yang begini, masalah tentang ketetapan pemimpin harus begini, harus begitu, bikin ragu tidak? Bikin ragu. Muncul orang-orang berpendapat, oh tidak usah taat, tidak usah begini, tidak usah begitu. Barangkali begini, barangkali begitu. Rancu, kita galau, orang-orang awam seperti kita. Sikap apa yang saya ambil? Tapi ketika datang orang alim, mereka bicara dengan dasar ilmu. Mereka bicara dengan kaidah. Mereka bicara dengan ketakwaan. Apa kata mereka? Wajib mendengar dan taat pada pemimpin selama pemimpin itu sholat. Dan wajib husnudzon kepada sesama. Dan apabila demikian dijelaskan semuanya sehingga membuat kita bagaimana? Tenang dan punya sikap. Nah, itulah ahli ilmu, bukan malah membawa kegalauan, rancuan dan perpecahan itu. Bukan. Itu sudah disyaratkan oleh para ulama kita, menghilangkan kejahilan. Lalu katakan wa tuhmi min tabaqa min man tabaqaha min ad-dhalalah. Sehingga menjamin barang siapa menerapkan ilmu dalam kehidupannya akan terhindar dari kesesatan. Akan terhindar dari kesesatan. Qala tabi'i al-jalil Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala. Lalu beliau menyebutkan ucapan Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala menguatkan hal ini. Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah oleh kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian. In kana ahli sunnah famin ahli sunnah, wa in kana ahli bid'ah famin ahli bid'ah. Jika jika ahli sunnah, maka kita mengambil ilmu dari ahli sunnah. Jika ahli bid'ah, kita mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Apa pengaruhnya bagi kita? Jelas, pengaruhnya agama kita akan seperti itu. Ya, sesuai dengan keadaan orang yang kita ambil ilmunya. Maka mari kita lihat ya, apa yang didapatkan oleh para petugas keamanan ketika menginterogasi para pelaku teroris atau pelaku teror yang membuat bom dan sebagainya. Ketika interogasi bagaimana? Dari mana memahami bahwa beragama itu seperti itu? Mereka katakan, saya belajar dari internet, saya belajar dari fulan.
Ternyata orang-orang yang tidak jelas dari sisi ilmunya, sehingga membawa mereka kepada apa yang diajarkan. Maka waspada dan hati-hati. Lalu katakan wadzalika li'anna hadzal ilma yahmiluhu al-'udul. Karena ilmu ini itu ilmu yang murni yang diajarkan oleh Nabi kita SAW, tidaklah dibawa, tidaklah diajarkan melainkan oleh orang-orang yang adil. Oleh orang-orang yang adil. Apa itu adil? Adil ini sifat global dari ahli ilmu yang mencakup ketakwaan, mencakup kejujuran, mencakup amanah, dan sifat-sifat lainnya. Itu adil namanya. Sehingga orang yang menyampaikan ilmu itu dilihat ketakwaannya, dilihat kejujurannya, dilihat amanahnya, dilihat unsur-unsur lainnya. Itu baru dikatakan orang ini adil. Kata Nabi SAW, dia menyebutkan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Ilmu ini akan dibawa oleh setiap generasi oleh orang-orang adilnya. Bagaimana sifatnya? Kata beliau, yanfauna anhu tahrifal ghalin. Orang-orang ini akan membersihkan dari ilmu tahrif, dari orang yang melampaui batas. Masih ingat tahrif Bapak Ibu? Akidah itu menyimpangkan makna. Simpangkan maknanya. Mengucapkan selamat hari raya itu boleh kok. Kan ayatnya ada tentang Nabi Isa alaihissalam begitu. Assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Salam untukku saat aku dilahirkan, saat aku mati nanti, dan saat aku nanti dibangkitkan. Ucapan itu pun Allah sebutkan di surat yang sama, surat Maryam, ucapan Nabi Yahya alaihissalam. Sama. Lalu kenapa Nabi Yahya-nya tidak? Itu namanya tahrif, al-ghalin, penyimpangan makna dari orang-orang yang melampaui batas. Wa ta'wil al-jahilin, dan takwilnya orang jahil. Takwil yaitu makna yang diadakan. Orang yang jahil yang tidak paham tentang nas. Nah, ini sering juga bermunculan seperti tadi juga contohnya. Wa intihal al-mubtilin, dan perbuatan orang-orang yang mencoba untuk membatalkan syariat. Oh, ayat ini tentang waris, ini ayat zaman dulu. Kita mendengar sebagian mengatakan zaman onta. Sekarang zamannya manusia sudah sampai ke bulan. Sayangnya waktu itu saya dengarnya ketika dia khutbah Jumat. Dan dia sedang ngobrol, saya tanya, Bapak pernah ke bulan belum? Ya begitu. Nah, saya ini sedang khutbah Jumat. Mengatakan begitu. Tidak pantas diamalkan sekarang. Sekarang zamannya emansipasi. Kesetaraan gender. Laki dan perempuan, sehingga waris pun jatahnya sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat Quran dibatalkan maknanya. Karena kejahilan. Ternyata jika sholat, subhanallah, makhrajnya tidak karuan, tajwidnya juga kacau balau. Ya Allah, baca Quran saja ini bagaimana dia memahami ilmu. Jadi, kalau kita ingin tahu orang ini punya perhatian tidak dengan ilmu dari dasarnya, coba dengarkan bacaan Qurannya. Dengarkan bacaan Qurannya. Dan tidak jarang orang yang seperti tadi, yang sombong, merendahkan orang lain, menyebabkan perpecahan manusia atau umat, itu berawal dari dia kurang perhatian terhadap Quran. Quran didahulukan, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah wahyu dari Allah yang langsung sebagai sumber petunjuk bagi kita sekalian, sumber dari ilmu. Harus punya perhatian khusus. Kemudian beliau katakan, fasabilul ilmi an yuhmala amman hadza sabiluhu. Maka jalan ilmu
harus kita ambil dari orang yang seperti itu sifatnya dan jalan itu yang dia lalui, maka kita berjalan di jalannya. Wa wasfuhu, demikian juga sifatnya. Sehingga orang semacam tadi, dia tidak nyaman kalau mendengarkan ucapan orang-orang semacam tadi. Ini penyimpangan. Ini menyebabkan begini. Saya mendapatkan kiriman dari bagian satira di grup karena adanya ucapan seorang tokoh yang menyebutkan adanya cabang di agama lain. Sekarang bermunculan ahli ilmu mereka bicara tentang agama dengan hadis-hadis Nabi SAW. Subhanallah. Bahasa Arabnya bagus. Lancar menyampaikan hadisnya tanpa melihat. Pakainya peci hitam. Pakai baju koko. Saya pikir ini ahli ilmu dari kaum muslimin. Ternyata saya ulangi lagi, oh salamnya sudah beda. Bukan salam kaum muslimin. Lalu di akhirnya penutupnya menjatuhkan ulama-ulama Islam. Begitu. Mulai bermunculan. Ini fitnah. Itulah tugas ahli ilmu yang benar untuk menjelaskan hakikat hal tersebut. Saya katakan, lidzalika yanbaghi tamyiz baina ulama ahli sunnah wa ahli bidah. Sehingga perlu dibedakan mana ulama ahli sunnah, mana ulama ahli bidah. Jangan asal comot. Nah sekarang sebagian ikhwah atau kita yang sudah mulai menyukai ilmu dan sunnah belum bisa membedakan. Masih comot sana, masih comot sini. Karena dipikirnya sama, karena penampilannya sama, yang mereka menyampaikan ilmu. Akhirnya, oh sama saja kok, tidak jauh berbeda. Nah, karena saya sebutkan tadi, kita perlu punya orang alim yang hidup bersama kita, yang mudah kita hubungi untuk bertanya, Ustaz, boleh tidak saya mendengarkan penjelasan ilmu dari orang ini, dari fulan. Seperti yang terjadi pada zaman Imam Ahmad rahimahullah, di antara murid beliau bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah, bolehkah aku mendengarkan ilmu dari fulan? Dikenal namanya. Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala. Ahli ilmu, ahli hadith. Saya sebutkan, tapi jalannya sufi dan cenderung pada ilmu filsafat. Didengarkan, dia sampai menangis, bahkan pingsan. Ketika ditanya, bagaimana pendapatmu? Jangan kau ambil ilmu dari dia. Begitu. Dia tidak tertipu, tidak terpedaya dengan cara penyampaian, dengan isi penyampaian, tidak. Jangan ambil ilmu dari. Mengapa? Karena bid'ah itu diselip-selipi. Ya kita tidak sadar dimasuki oleh virus-virus bid'ah. Kemudian dikatakan oleh Imam Muhammad bin Sirin ta'ala, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad, falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Fayunzur ila ahli sunnah fayukhadhu hadithum wa yunzur ila ahli bid'ah fala yukhadhu hadithum. Kami dulu, kata beliau, ketika mengambil riwayat hadis, kami ambil dari siapapun tanpa melihat dari siapa kamu mendapatkan di situ, tidak. Tapi ketika terjadi fitnah itu yaitu ilmu kalam, filsafat. Dikatakan mulailah kami bertanya, kamu menyampaikan hadis ini, coba sebutkan sanad kalian. Sanadnya siapa saja? Dari siapa mengambil? Dia dari siapa? Dari siapa? Dari sahabat, dari Nabi SAW. Isnadnya. Jika ternyata semuanya ahli sunnah, kami ambil. Jika ternyata ada ahli bid'ah, kami tinggalkan. Jadi harus diperjelas. Wakadzalika bagi tamyiz ahli al-fahmi wal akhdhi anhum. Demikian juga beliau harus diperhatikan, dibedakan mana orang yang pemahamannya benar, mana yang tidak benar. Fa inna likulli ilmin rijalan yu'rafuna bi wa yu'rafu bihim. Karena ahli ilmu itu, karena setiap ilmu ada tokohnya, ada ahlinya, maka dia dikenal dengan ahli masalah ini. Kenal dengan ahli masalah ini. Ya, contohnya sekarang antum kenal banyak ustaz di sini. Kalau antum mau bertanya tentang tajwid, bertanya tentang makhraj, kepada siapa? Kepada saya? Kalau mungkin.
Walau. Tapi antum akan lebih percaya kepada siapa? Ustaz fulan, begitu kan? Yang memang bidang dia itu. Tapi kalau antum bisa tanya tentang masalah akidah, semua ustaz paham akidah, menyampaikan akidah. Tapi antum punya rasa, Ustaz fulan lebih dalam masalah akidah, begitu tidak? Sehingga tanya pada fulan tentang masalah fikih muamalah. Semua ustaz mungkin mengetahui menyampaikan, tapi Ustaz fulan lebih dalam fikih muamalah. Begitu. Setiap ilmu punya orang-orang khusus. Dipisahkan, dipilah oleh Allah Azza wa Jalla, fulan cenderungnya ke sini, ke sini, ke sini. Seperti itu. Sedikit lagi, ini masih panjang sebenarnya. Akan kita lanjutkan di berikutnya. Qala Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Imam Malik rahimahullah mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun. Fadru amman ta'khuduna dinakum. Faqad adraktu sab'ina mimman yaqulu qala fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil asatin." Wa syara ila masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fama akhadtu anhum syai'an. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, sungguhnya ilmu ini agama. Persis seperti ucapan pendahulunya, yaitu Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala. Maka lihatlah oleh kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian. Aku telah menjumpai 70 orang yang mereka semua bicara bahwa Rasulullah SAW bicara demikian. Tapi ke-70-nya itu bicara begitu hidupnya ya, di sisi asatin. Ya. Di sisi asatin, yaitu di dekat masjid Nabi SAW. Ya, ini asatin ini istilah untuk suatu keadaan yang atau tempat yang aib. Fama akhadtu anhum syai'an, maka aku tidak mengambil sedikit pun dari mereka. Fa inna hadahum law tumina ala malin lakana aminan. Mereka itu kalau diberi amanah harta akan amanah. Lianahum lam yakunu min ahli hadza syan. Nah, mereka bukanlah orang yang menggeluti bidang ini tapi bidang itu. Wa yaqdumu alaina Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Syihab fa yazidu fa yazdahimu ala babihi. Maka datanglah kepada kami seseorang bernama Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Syihab, atau biasa kita kenal dia dengan nama Az-Zuhri. Nah, dengar itu apa ya? Imam Az-Zuhri. Ini rijalnya Imam Bukhari Ta'ala. Ibnu Syihab Az-Zuhri. Itu datang ke Madinah, fayazdahimu ala babihi. Maka manusia pun ya, mengerumuninya sampai memenuhi pintu masjid. Karena ahli ilmu yang benarnya. Tapi mereka itu yang bicara, qala Rasulullah SAW kaza, qala kaza. Manusia tidak mendatanginya. Mengapa? Tidak butuh. Kemudian sebagai penutup di majelis kita, waqad naba ahlul ilmi fi musannafatihim ala hadhihi an-nuqtah himayatan li'uddatil mustaqbal kay la tasra fi akhdanil ad'iya alladziina nabatat asjaruhum fi ardin jarda. Sehingga para ulama kita terdahulu memberikan peringatan pada para muridnya. Dalam tulisan-tulisan mereka juga catatan-catatan dalam rangka menjaga generasi muda yang nanti mereka calon ahli ilmu, calon ulama untuk masa depan, agar mereka tidak terserang oleh penyimpangan-penyimpangan. Karena mereka itu ibarat bibit pohon yang sedang tumbuh, agar nanti ketika tumbuh menjadi pohon besar dan kuat, bukan pohon yang rusak atau terkena hama. Ini faedah yang bisa kita ambil tentang pentingnya kita membedakan ahli ilmu yang kita belajar ilmu dari mereka. Jangan sampai kita asal belajar ilmu ternyata membawa pada penyimpangan, karena taruhannya adalah nasib kita nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa yang baik semua diberkahi dan mudahkan untuk bisa mengamalkannya, dan apa yang keliru semua dimaafkan dan diampuni dosa-dosa kita sekalian. Dan barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Wallahu a'lam. Silakan Pak Ibu. Tafadhol. Sekarang
Ya. Karena ini kan marak semua terhadap kaidah tersebut, kira-kira mohon keterangannya gitu. Baik, barakallahu fikum. Yang namanya kebaikan dan keburukan itu ada jalurnya masing-masing. Dan seorang tidak akan tahu ini kebaikan dan tidak akan tahu itu keburukan kecuali kembali kepada 3 perkara, dan itu pun pernah kita sebutkan. Kalau kita mendapatkan penjelasan dari orang yang tidak kita kenal, maka 3 perkara ini yang menjadi patokannya. Yang pertama, fitrah. Mengapa fitrah? Karena fitrah itu menghantarkan manusia untuk tetap taat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang Allah berikan fitrah itu pada manusia semuanya dan tidak akan pernah hilang. Allah firmankan di surat Ar-Rum, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah." Hendaklah kalian arahkan wajahmu dengan agama Allah ini kepadanya dengan ikhlas. Itulah fitrah Allah yang tetapkan pada manusia dan tidak akan pernah ada perubahan. Nabi kita bersabda SAW, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Ini. Namun dengan berjalannya waktu fitrah ini terkubur. Maka hadirkan unsur yang kedua itu akal. Karena akal Allah berikan pada manusia untuk membenarkan wahyu. Membenarkan wahyu. Sehingga kita dapat ayat Al-Quran banyak bicara la'allakum ta'qilun. Agar kalian berakal, menggunakan akal kalian, membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi akal ini pun akan terkena atau akan dijauhkan dari fungsinya ketika kita terbiasa dengan hawa nafsu. Tertutupi. Maka perlu unsur yang ketiga. Siapa mereka? Ahli ilmu. Yang Allah firmankan di surat An-Nahl, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Kan ini tentang ilmu, Ustaz. Ini kan kebaikan. Iya, kebaikan itu ada ilmunya dan ilmu mengantarkan kepada kebaikan. Oleh karena ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan dan keburukan, dia katakan al-birru husnul khuluq dalam satu riwayat. Kebaikan itu akhlak yang mulia. Dan akhlak mulia itu umum. Karena beliau juga bersabda dari yang lain, "Innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlaq." Aku diutus ini tidak lain untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam lafaz yang disebutkan matma'anna bihil qalbu, apa yang membuat hati tenang. Wa syarru ma haka fi sadrik wa karihta an yarokan nas atau kama qala sallallahu. Adapun keburukan itu apa yang membuat hati galau dan kau tidak suka bila manusia melihatmu dalam keburukan tersebut. Ini patokan dari Nabi SAW. Sehingga mau tidak mau kita harus kembali kepada ilmu. Karena kalau kita kembali pada diri kita sendiri, kita ambil baiknya, kita buang burukannya, bagaimana kita bisa membedakan mana baik mana buruk? Sedangkan fitrah kita sudah tertutupi hawa nafsu. Akal kita sudah terpengaruh oleh hawa nafsu. 2 unsur yang ada pada kita tidak mungkin bisa menilai kecuali dengan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya pada zikir jika kalian tidak mengetahui. Sehingga barang siapa tidak mempedulikan ahli ilmu, ahli zikir, cukup dengan dirinya sendiri, maka dia akan terombang-ambing dan terbawa arus dari siapa yang menyampaikan ilmunya kepada dia. Demikian Allah. Silakan, Pak. Masalah? Iya. Iya. Karena kemarin diskusi ada ulama tadi dari sisi soal debat itu bagaimana dengan adanya itu berbagai orang soal takdir dan sebagainya itu. Sekarang juga ya
Baik. Makna apa gitu dari itu? Kan membingungkan umat misalnya seperti itu sebenarnya. Kalau yang membaca atau yang ilmunya terbatas gitu. Baik, barakallahu. Pertama, apabila kita ingin mendapatkan ilmu tidak dari orang, tidak langsung maksudnya, seperti kita ini, alhamdulillah, kemudian Allah berkahi, maka kita harus menyaring siapa saja yang kita dengarkan ilmunya. Bukan dari sembarang orang yang menyampaikan agama. Jangan kita penasaran, coba dari sini, jangan. Cukup dari orang yang kita kenal dan kita mendapatkan rekomendasi dari orang alim kita, Ustadz fulan. Cukup. Jangan melebar. Ini akan membuat kita rancu dan galau. Yang pertama. Yang kedua, pernah kita sampaikan bahwa perdebatan harus dihindari. Dan di antara ciri ahli ilmu adalah mereka menghindari debat. Karena agama bukan untuk diperdebatkan. Maka apabila ada orang yang menghadiri perdebatan, ini tanda tanya orang ini. Apakah dia memang alim ataukah muta'alim? Orang berilmu sebenarnya atau muta'alim yang sok berilmu untuk mencari ketenaran. Ini dibedakan. Karena orang alim yang sebenarnya menghindari itu. Kalaupun terpaksa dengan syarat yang telah disebutkan. Masih ingat Bapak Ibu? Di hadapan penguasa. Tidak di depan massa. Dan harus kembali kepada wahyu. Itu syaratnya. Kalau itu tidak dipenuhi, mohon maaf, tidak akan saya ladeni. Saya tidak akan datang. Lagi sekarang kan musim di kamera, gitu kan. Kalau di kamera cukup, jangan. Saya tidak mau. Karena ini akan disaksikan oleh orang banyak. Ini membuat rancu. Jadi tertutup. Maka ketika tertutup itulah akan diketahui bahwa orang yang berdiskusi atau debat di situ jujur atau tidak mencari kebenaran atau malah mengedepankan hawa nafsu. Akan terlihat. Mungkin ketika di majlis, oh iya betul, iya kalau begitu iya, kami mengakui bahwa ini tidak ada. Di situ. Ketika keluar bagaimana? Berbeda, cukuplah dia. Orang yang membawa fitnah. Dan kita tidak usah bicara. Tidak usah bicara. Kalau mengatakan, oh kita sudah diskusi, sudah debat dengan fulan juga memburukkan nama kita, tidak masalah, jangan diladeni. Kalau misalkan fitnah semakin besar, kita katakan panggil orangnya. Anda bicara apa kepada masyarakat? Ini buktinya. Anda tidak jujur dalam beragama. Ingat ancaman dari Nabi SAW demikian. Ingat ayat ini bicara demikian. Kalau Anda takut, berarti Anda orang berilmu. Inna ma yakhshallah min ibadihi al-ulama. Jika tidak, silahkan. Cukup begitu. Tidak usah, wah, kebanyakan kita emosi, membela harga diri, bukan kemuliaan ilmu dan agama. Nah, begitu. Adapun orang-orang di luar ahli sunnah, termasuk orang awamnya yang punya semangat untuk membela kebiasaan mereka, itu sifat yang membuat fitnah. Ini saya sering mendapatkan pertanyaan dan juga rekaman-rekaman, Ustaz bagaimana ini diadukan, potongan video ini digabungkan, lalu ditunjukkan bahwa ini Ustaz salaf itu begini, kalah artinya dalam perdebatan. Saya senyum saja. Kalau kita bicara ya panjang, tidak akan pernah selesai. Karena sekarang itu sunnah sedikit. Yang mayoritas mengikuti arus itu. Sehingga harus pandai membawakan diri. Berbeda kalau sunnah seperti zaman dulu, zaman ulama kita, para imam yang 4. Sunnah itu mayoritas. Bid'ah sedikit. Sehingga bicara apapun, ya memang itu kenyataannya. Tapi sekarang membawakan sunnah harus pandai-pandai.
Jangan sampai manusia lari dari sunnah. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Atuhibbu an yukazzaba Allah wa rasuluh?" Apakah kau suka dengan sebab dirimu Allah dan Rasulnya didustakan oleh manusia? Jangan sampai. Justru kita mengantarkan manusia kepada membenarkan Allah dan Rasul. Begitu. Allah Rasul. Cukup Bapak Ibu. Saya demikian. Mohon maaf atas kesalahan dan keliruan. Allah maafkan kita semua dan semoga memberkahi apa yang kita lakukan dan jadikan apa yang kita dapatkan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Wallahu lidzalika qadir alaihi wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.